Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratu Eda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyajikan satu topik yang sangat penting, menarik, kontekstual, dan tentunya relevan dengan kehidupan kita pada masa kini. Dan topik yang akan saya angkat untuk disampaikan pada kesempatan ini ialah akhirnya Dr. Bambang Nursena buka suara terkait dengan si pawang hujan Rara yang menghebohkan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya mengulas topik ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara memberikan waktu untuk mensubscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Bapak Ibu Saudara, kemudian like, share, dan berikan komentar terbaik Bapak Ibu Saudara. Saya akan membalas komentar-komentar terbaik yang Bapak Ibu berikan di channel ini, karena keberlangsungan dari channel ini adalah berkat dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Karena itu sekali lagi dengan sukacita saya menyambut Bapak Ibu Saudara dan berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mensubscribe channel Pendeta Yohanes RE, dan yang belum, mari silakan mensubscribe channel ini, kemudian tekan tombol lonceng supaya pada saat saya mengupload video baru atau melakukan live streaming, Bapak Ibu Saudara mendapatkan informasi atau notifikasi, sehingga Bapak Ibu Saudara tidak ketinggalan informasi di channel ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan membawa kita kepada topik yang akan saya sajikan bagi Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini Engkau berikan kami waktu untuk bisa menambah pengetahuan, membuka wawasan kami terhadap isu-isu penting yang terjadi di sekitar kami sebagai gereja Tuhan, khususnya di media sosial. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami supaya dengan hikmat-Mu kami bisa memberikan respon, tanggapan, menyikapinya secara bijak, agar semua peristiwa kejadian yang terjadi di sekitar kami dapat mengantisipasinya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini hamba-Mu akan menyajikan sebuah topik yang sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Tuhan untuk menambah pengetahuan, membuka wawasan terhadap hal-hal yang bersifat teologis yang berkaitan dengan iman kami kepada Engkau. Mari Tuhan Engkau tolong sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan, kami semua mendapatkan pemahaman-pemahaman baru, pengetahuan-pengetahuan yang akan menolong kami, sehingga kami tidak terjebak dalam praktek-praktek mistis, praktek-praktek sinkritisme, animisme, dan dinamisme dalam keimanan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai dengan saat ini masih saja ada orang yang terus menghubungkan peristiwa yang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu di Mandalika, di mana seseorang yang bernama Rara berhasil menghipnotis dunia dengan demonstrasi yang dia lakukan untuk menghentikan hujan di Mandalika, di mana pada saat itu terjadi atau berlangsung balap motor GP. Ketika hujan turun, si Rara
tampil dengan confidence yang luar biasa, lalu mendemonstrasikan suatu aktivitas yang menghipnotis publik, di mana dia melakukan sebuah ritual atau suatu penyembahan kepada Tuhan yang diyakininya, yang dipercayainya, dengan menggunakan kekayaan-kekayaan lokal, ya, kearifan-kearifan lokal, karena dalam ritual yang dilakukannya ada mangkok, ada sapu lidi, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai, dan dia melakukan sebuah ritual dan disaksikan oleh ribuan orang. Dan setelah kejadian itu, dunia kagum terhadap apa yang dilakukan oleh Rara. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen, dunia kekristenan, para teolog, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, para akademisi juga berkomentar, memberikan respon, memberikan tanggapan terhadap apa yang dilakukan oleh Rara si pawang hujan itu. Ada yang pro, tetapi tidak sedikit juga yang kontra. Di antara sesama hamba Tuhan pun terjadi silang pendapat, perbedaan pemahaman terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rara. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah suatu kearifan lokal yang harus dihargai, harus dihormati, harus dijaga, dirawat, dilestarikan. Tetapi pada sisi yang lain, ada juga yang berkomentar bahwa itu praktek mistis, praktek perdukunan atau praktek penyembahan berhala yang tentunya akan membawa Indonesia kepada suatu tradisi keagamaan yang menjauhkan Indonesia atau masyarakat Indonesia dari Tuhan. Padahal masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius, masyarakat yang punya agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan menyajikan kepada Bapak Ibu Saudara respon atau tanggapan dari seorang hamba Tuhan dari kelompok ortodoks, yaitu Bapak Dr. Bambang Nursena. Tentu beliau bukan orang baru dalam dunia akademik atau dalam dunia maya. Beliau adalah seorang tokoh yang sangat populer, seorang yang punya pemahaman, punya wawasan, punya konsep berpikir yang kuat secara historis dalam sejarah. Dia menguasai bidang-bidang yang betul-betul menjawab kebutuhan banyak orang, termasuk si Rara pawang hujan ini. Dr. Bambang Nursena juga memberikan suatu respon, satu tanggapan, sebuah pengajaran, memberikan pemahaman kepada kita semua. Dan saya sangat percaya bahwa apa yang akan disajikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena yang akan saya sampaikan atau saya akan putarkan videonya kepada Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu Saudara akan diperlengkapi, pengetahuan Bapak Ibu Saudara bertambah, wawasan Bapak Ibu Saudara akan diperluas, diperkaya, dan tentunya pemahaman teologis kita pun semakin diperlengkapi agar kita tidak terjebak dalam praktek-praktek mitos atau praktek mistis yang menjauhkan banyak orang dari Allah yang hidup, pencipta langit bumi, penguasa alam semesta, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya akan men-share video yang berisi sebuah tanggapan, sebuah respon, sebuah pengajaran yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena. Dan saya sangat yakin bahwa kalau Bapak Ibu Saudara menyiapkan waktu yang cukup untuk memperhatikan, menyimak, mengikuti, mendengarkan secara seksama ulasan dari Dr. Bambang Nursena, saya percaya Bapak Ibu Saudara diperkaya, wawasan Bapak Ibu Saudara diperluas, dan diperlengkapi untuk siap menghadapi tantangan zaman di mana bangkitnya kembali
kepercayaan-kepercayaan lama atau mitos-mitos atau penyembahan-penyembahan berhala, roh-roh akhir zaman yang sedang bangkit untuk menunjukkan eksistensi dan keberadaannya kepada dunia, kepada Anda dan saya, kepada kita semua. Dan saya berdoa dan berharap Bapak Ibu Saudara menyiapkan waktu yang cukup untuk mengikuti paparan yang disajikan oleh Dr. Bambang Nursena secara lengkap, agar Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan konklusi atau kesimpulan yang tepat dan benar, dan bisa mempraktekannya di dalam kehidupan masing-masing kita. Karena itu saya akan men-share video berikut ini bagi Bapak Ibu Saudara, dan mari selamat mengikuti, selamat menyaksikan video berikut ini. Selamat mendengarkan. Hari-hari terakhir ini kita dihidupkan dengan pawang hujan yang bernama Rara dalam sebuah event yang penting di Mandalika. Banyak sekali tokoh-tokoh agama yang memahami peristiwa ini sebagai sebuah peristiwa yang harus disayangkan karena menurut standar keagamaan dianggap menyimpang atau bahkan dianggap sebagai sebuah doa kepada setan atau penyembahan berhala. Nah, bagaimana saudara-saudara kita memahami peristiwa ini? Yang pertama, dalam ilmu agama-agama itu dikenal 3 hal yang harus dibedakan satu sama lain. Yang pertama adalah mitos, yang kedua adalah mistik, dan yang ketiga adalah magis atau magic. Apakah yang disebut dengan mitos? Menurut Van Persen, mitos adalah sebuah narasi yang biasanya berkaitan dengan masa lampau untuk menjelaskan kejadian-kejadian di masa sekarang. Bagi yang mempercayai mitos itu seolah-olah memang pernah terjadi, sekalipun itu kadang-kadang di luar nalar kita. Tetapi sebagaimana mitos tidak hanya berarti negatif, maka orang seperti Mircea Eliade memahami mitos sebagai cara yang sah untuk menjelaskan realitas kehidupan. Misalnya mitos tentang Batara Kala. Orang boleh tidak bersepakat dengan simbol-simbol yang dimunculkan dalam narasi yang aslinya berasal dari India itu. Tetapi sosok ini sebenarnya ingin menggambarkan sesuatu yang real di dalam diri manusia, yaitu ketakutan pada kuasa mengancam di luar dunia. Yang kedua adalah apa yang dikenal dengan mistik. Mistik itu berkaitan dengan kata Yunani miein dan misterion. Miein artinya menutup mata jasmani dari apa yang dianggap sebagai misterion, yang hanya bisa didekati dengan mata rohani. Dalam konteks mistik inilah dikenal pendekatan-pendekatan yang tentu berbeda menurut masing-masing agama. Ada mistik yang dikembangkan dari pendekatan monisme, panteisme, seperti takwamasi dalam ajaran agama Hindu, atau seksiti jenar dalam ajaran tentang pamoring kawula Gusti di dalam masyarakat Jawa. Begitu juga dalam iman Kristen dikenal dengan apa yang disebut teosis. Teosis itu adalah mengambil bagian dalam kudrat ilahi, meskipun manusia tidak lebur di dalam zat ilahi, tetapi manusia sedemikian karib, sedemikian dekat dengan Tuhan,
bagaikan bintang-bintang dan matahari. Pada waktu siang, maka bintang-bintang itu tidak tampak lagi karena kalah dengan sinar matahari. Begitu juga manusia di depan Allah. Akhirnya manusia tenggelam, tapi bukan hilang eksistensinya, tetapi tidak tampak di depan kebesaran keagungan yang ilahi. Yang ketiga, inilah yang sering dipersoalkan, yaitu magic atau magis. Magic, magis itu berasal dari bahasa Persia maga, yang artinya imam, dari keyakinan agama kuno yang berpusat pada maga, yang berpusat pada tokohnya, yang berpusat pada mediumnya. Dan inilah yang kemudian menjadi kata magic. Magic ini sangat berdekatan dengan sihir. Dalam kasus ini yang menjadi fokus adalah orang yang dianggap punya kekuatan, yang dianggap punya kelebihan, dan itu yang menentukan. Misalnya menentukan hari ini harus datang hujan atau tidak. Nah, dalam konteks pawang hujan yang sudah setua dengan sejarah kita sendiri, bahkan sejarah juga bangsa-bangsa lain, kita harus melihatnya dari misalnya apakah yang diucapkan oleh seorang pawang hujan itu meminta pada kuasa-kuasa lain, misalnya yang dituduh dengan setan atau demit atau hantu belau, ataukah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di dalam banyak tradisi di masyarakat Nusantara itu pawang hujan tentu tergantung pada historical background, theological background dari masyarakat yang melahirkan kearifan lokal itu. Kalau masyarakat itu adalah masyarakat Islam, tentu doa-doanya kadang-kadang berkaitan dengan bahasa Arab. Lain lagi kalau pawang hujan itu muncul dari masyarakat Hindu, tentu doa-doanya berasal dari kitab Weda dan tuntunan agama Hindu. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu banyak tentang praktek pawang hujan di luar Jawa, tetapi saya sedikit mengetahui bagaimana salah satu doa yang diucapkan oleh pawang hujan di Jawa yang bersalut antara keislaman dan kearifan lokal, yaitu masyarakat Jawa itu sendiri. Misalnya, doa pawang hujan itu diawali dengan ungkapan bahasa Arab, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya engkaulah yang kami mintai pertolongan. Dan ini bagian dari surat Al-Fatihah. Lalu diteruskan dengan semacam rumusan dalam bahasa Jawa yang berbunyi biak, 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 artinya mendung supaya menyingkir, biak, biak, biak. Sun matek aji montro dirgo rogo mulyo roso jati. Saya ingin mengucapkan laku, ya, matek aji montro dirgo rogo mulyo, raga yang mulia, roso jati, rasa yang sejati. Lalu ingsun sebo marang dumadi, saya datang kepada yang memberi hidup, yang menciptakan. Suro diro joyo ningrat lebur dening pangastuti. Segala kekuatan, kejayaan dunia akan lebur, akan kalah dengan penyerahan diri. Lalu ditutup dengan hayu, 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 kersane Gusti Kang Maha Suci. Damai, damai, damai. Oleh karena semua kekuatan dari Tuhan yang Maha Suci. Pertanyaannya, iblis mana yang dipanggil dalam mantra ini? Tidak ada iblis, tidak ada hantu belau, tidak ada setan. Tapi yang ada adalah penyerahan diri bahwa segala kekuatan manusia, suro diro joyo ningrat, kekuatan kejayaan dunia akan lebur oleh penyerahan diri. Hayu, 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 damai, 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 oleh karena kehendak dari Sang Maha Suci. Jadi saya tidak melihat adanya aspek penyembahan berhala atau permintaan doa kepada kuasa selain Allah.
bahwa teologinya itu berbeda antara Islam dan Kristen, antara Kristen dan Hindu, tentu itu adalah hal yang berbeda yang kita bahas di dalam masalah ini. Oleh karena itu, janganlah kita mudah untuk menilai praktek-praktek dari ritus agama atau keyakinan lain yang sesungguhnya tidak kita pahami, tapi kita lihat dalam perspektif agama kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ukurannya, kalau itu adalah magic, ini minimum dalam perspektif iman Kristiani. Magic itu berkekuatan pada pribadi orang. Magic itu berpusat pada pribadi orang, seorang maga atau seorang dukun atau seorang paranormal, tetapi tidak berserah kepada Tuhan. Dan ini artinya mengukur segala sesuatu dari pawangnya, bukan dari pribadi yang dipuja dan dimintai oleh sang pawang. Tidak semua simbol-simbol juga itu bersesuaian. Jangankan antara simbol kearifan lokal, misalnya di situ ada bawang merah, ada cabai, ada sapu lidi. Ini sesungguhnya dalam konteks ilmu agama-agama adalah simbol-simbol kearifan lokal yang sah. Bukankah agama apapun juga tidak lepas daripada unsur simbol? Tapi kita tidak bisa mengadili keyakinan orang lain, mengadili praktek-praktek ritus dari misalnya aliran kepercayaan atau kearifan lokal dari sudut pandang kita. Bahkan dalam ukuran apakah seorang maga atau seorang ahli magic yang menentukan ataukah Tuhan yang menentukan, itu kadang-kadang tanpa kita sadari praktek dari agama kita pun mengandung unsur itu. Artinya bukan lagi doa yang dipanjatkan dan pengabulannya terserah pada kehendak Tuhan, tetapi seolah-olah oknum yang bersangkutan, entah itu imam, entah itu pendeta, itu menjadi faktor penentu yang di dalam istilah kekristenan sering disebut mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi misalnya doa-doa kita itu tidak berbentuk sebuah doa yang dilandasi oleh penyerahan diri, di mana kita semua adalah makhluk yang lemah yang menunggu belas kasihan Tuhan. Tetapi justru doanya seperti memerintah, misalnya seorang tokoh agama menghardik badai, seorang tokoh agama menghardik sakit penyakit, atas kuasa siapa yang dilakukan itu? Sementara di dalam ajaran misalnya Injil dijelaskan agar di dalam memohon belas kasihan Tuhan itu jadilah kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Bahkan kadang-kadang dalam praktek kehidupan keagamaan kita seperti mengklaim Tuhan, seperti klaim asuransi. Aku mengklaim kuasa Tuhan dan seterusnya. Ini apakah tidak mirip dengan praktek seorang maga di dalam klinik pedukunan Persia? Tetapi justru Alkitab mengajarkan kita mohon belas kasihan Tuhan. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seperti misalnya di dalam liturgi gereja ortodoks, Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhamni ya Allah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Rabburham. Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhamni ya Allah. Artinya Kyrie eleison, kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami ya Allah. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini, biarnya kumelipnya jagat semesta ini tidak lepas daripada perkenan dan kehendak Tuhan. Kita ini semua hanya hamba-hambanya yang memohon belas kasihan Tuhan, tetapi jawabannya bukan ada pada kita, tapi ada pada Tuhan itu sendiri. Mungkin simbolnya berbeda-beda, mungkin rampinya berbeda-beda, tetapi motivasinya, kalau doa itu tidak berpusat pada diri kita, tidak berpusat pada pawang, tidak berpusat pada dukun, tidak berpusat pada medium roh,
tidak berpusat pada imam atau pendeta, tapi berpusat pada Tuhan, maka itu bukan penyembahan berhala, maka itu bukan abudah zar. Kiranya apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak bisa membahas seluruhnya, tapi paling tidak memberikan beberapa pokok pikiran dari sudut pandang Injil tentang apa yang beberapa hari ini diramaikan oleh media sosial. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum Beshem Hamasya. Demikian Bapak Ibu Saudara, video yang berisi paparan pengajaran yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena yang sudah saya putar bagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya lewat apa yang sudah dibahas, dijelaskan oleh Dr. Bambang Nursena, menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, memperdalam pengertian kita tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita dalam kaitannya dengan keyakinan keagamaan kita, keyakinan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Paling tidak dijelaskan tadi ada 3 elemen penting yang menjadi pokok pembahasan yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena, yaitu tentang mitos, tentang mistik, dan tentang magis atau magic. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Bambang Nursena terkait dengan magic. Magic adalah sesuatu kekuatan ya yang berpusat pada seorang dukun atau paranormal atau pada pawangnya, bukan pada pribadi yang dipuja, yang disanjung, yang disembah oleh si pawang hujan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik untuk kita pikirkan dan renungkan secara bersama-sama dalam relasi ibadah kita, dalam relasi penyembahan kita dengan Tuhan yang hidup dan berkuasa. Jangan sampai pusat perhatian itu pada diri kita, bukan lagi kepada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita sanjung tinggi, yang punya kuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Dia punya otoritas, dia punya kedaulatan yang sempurna. Jangan sampai kita melenceng, karena kalau kita melenceng dari hal tersebut, maka kita tidak jauh beda dengan si pawang hujan, yaitu Rara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, biarlah praktek ibadah kita, praktek penyembahan kita, praktek doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, bukan berpusat kepada diri kita. Karena bisa saja ketika doa-doa kita, ibadah kita, penyembahan kita lakukan dengan berpusat pada diri kita, maka kata Dr. Bambang Nursena, jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Beliau tadi mengungkapkan bahwa adanya hamba-hamba Tuhan yang mengklaim ya punya kuasa untuk menghentikan badai ya dan lain sebagainya, praktek-praktek yang lainnya. Maka hal-hal semacam itu harus dihindari dari kehidupan kita, dan kita harus betul-betul memfokuskan diri kepada belas kasihan Tuhan, kebaikan hati Tuhan dalam seluruh aspek yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya video ini, pembahasan yang sudah disajikan dalam channel ini, boleh memberkati Bapak Ibu Saudara, menambah pemahaman, menambah wawasan, dan memperkuat keimanan kita sehingga kita tidak terjebak dalam praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek penyembahan berhala, praktek-praktek sinkretisme, praktek-praktek yang penuh dengan perdukunan, dengan mistik, dengan mitos, tetapi kehidupan kita, ibadah kita, penyembahan kita, doa-doa kita merupakan
satu dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan yang oleh kasih karunia-Nya Anda dan saya kita semua menikmati segala kelimpahan kebaikan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.